keputusan ini bukan memberikan pintu pada anak muda untuk menjadi pemimpin, tapi malah memantati spirit anak muda di seluruh Indonesia yang berproses berkeringat dari bawah, nggak ikut pakai embel-embel nama orang tuanya. Maka itu yang jadi problem. Mau menang mau kalah ini sudah masalah. Ini harusnya nggak boleh, emang nggak pantas dilakukan gitu loh. Anak muda kalau dibilang anak muda di bawah 40, saya ngeliat masih banyak yang punya prestasi gitu loh. Rekam jejak bicara apa sekarang? Bicara soal sukses di bisnis. Raffi Ahmad jauh lebih sukses bisnisnya. This is not ideal, memang nggak ideal gitu ya. Tapi entry point untuk kedepannya ini betul-betul nggak usah lagi pakai ada batasan usia yang 40. Cuman kedepannya saya pikir ini adalah sinyal bagus lah, sinyal bagus untuk kedepannya supaya memang batasan umur itu tanpa ada frasa-frasa di belakang yang betul-betul dituruni. Saya dan kami di Akbar Faisal and Dancer percaya pada masa depan dan percaya pada siapapun pihak yang bersedia untuk disiplin menuju pada masa depan itu. Saya kedatangan 3 orang anak muda secara usia, secara intelektual tampaknya matang, kita akan lihat nantinya, yang bersedia untuk menuju ke masa depan pula. Saya kedatangan 3 orang juru bicara 3 calon presiden yang akan bertarung, dan mereka ini adalah para juru bicara milenial. Sebenarnya nggak milenial amat, sebab ternyata mereka ini hebat. Ini samping saya ini malah dosen gitu. Ya kan? Ini alumni, kelihatannya ini alumni dari perguruan tinggi yang bagus semuanya, kebanyakan di luar negeri. Kira-kira begitu pembukaannya, tetapi seperti yang saya sampaikan pada bagian awal tadi, saya dan kami di sini bersepakat dengan masa depan. Maka kemudian saya mengajak mereka diskusi. Yang pertama, perwakilan dari tim pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, Seno Bagaskoro. Halo Bang Akbar. Politisi muda PDIP. Terima kasih. Hari ini kebetulan sebetulnya kalau bicara milenial Bang, saya yang termasuk yang out group sendiri Bang. Kenapa? Karena saya bagian dari Gen Z. Oh, Gen Z. Saya lahir 2000. Malah Gen Z malah. Gen Z. Bukan milenial malah. Bukan milenial. Jadi bayangin coba. 2001 Bang Akbar. Iya. Jadi masih Gen Z gitu. Kelahiran tahun 2001. 2001. Siap. 2001. 2001 Bang. 22 tahun. 22 tahun. 2001 bukan 2021. 2001. Oke, bayangin aja itu. Saya junior beliau. Iya. Tapi apapun namanya, mau Gen Z, mungkin ada penamaan yang lain. Ya. Kita layak untuk mendengarkanmu, Adinda ya. Kemudian yang kedua, perwakilan TKN Prabowo Gibran, Dede Prayudi. Siap, Bang Akbar. Terima kasih sudah diundang. Politisi PSI. Siap. Dan juru bicara Prabowo Gibran. Ampun. Yang ketiga, perwakilan Amin. Bayu Oktora. Siap Bang. Bayu, ya. Terima kasih Bang. Politisi Nasdem, you caleg juga. Alhamdulillah. Ya. Di mana? Di DPRD dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke. Rumah saya, Bro. Yes. Itulah Bang. Itulah kita datang ke sini. Saya harus sedikit mengubah gaya bicaraku di sini supaya tidak terlalu kelihatan tua. Karena saya berhadapan dengan, bahkan bukan dengan milenial, Gen Z malah. Gitu ya. Enggak tua Bang. Enggak tua ya? Enggak lah. Minum ini Bro. Masuk. Oke. Teman-teman sekalian, saya tidak mau mengikuti alur yang biasanya di sini ya, di mana kemudian banyak pembukaan. Anda biasanya itu lebih suka langsung gitu ya. Iya. Saya ke Seno dulu. Seno, kamu yang termuda di sini. Ya. Saya pengen tahu tanggapanmu tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Saya itu bicara tentang MK, Bang Akbar. Saya ada satu statement yang saya ingat betul dari seorang guru bangsa negarawan yang dulu saya banyak belajar dari beliau, namanya M.H. Ainun Najib, Cak Nun. Beliau sudah sehat ya? Beliau sekarang masih fase pemulihan dari yang saya dengar. Kita doain. Kita doakan bersama beliau senantiasa sehat. Saya banyak belajar dari beliau Bang, dan
kebetulan sama-sama dari Jawa Timur dan ya saya banyak mengikuti lah pemikiran beliau. Suatu ketika dari pembelajaran sejarah ini saya belajar bahwa dulu Cak Nun itu mengeluarkan satu kata-kata yang menurut saya menyentuh hati. Waktu beliau ikut serta dalam proses reformasi Orde Baru waktu itu dan terlibat dalam dialog dengan Pak Harto. Yang disampaikan Cak Nun itu makjleb sekali buat saya. Pak Harto gak jadi presiden, ya gak paten. Gak jadi presiden itu ya gak jadi masalah. Apa yang saya pelajari dari kalimat itu? Cak Nun waktu itu memberikan pesan yang kuat bahwa kekuasaan itu gak dibawa mati. Maka apapun yang bicara dengan kekuasaan, terkait dengan kekuasaan, saya punya keyakinan bahwa itu tidak ada yang seharga dengan hari ini saat kita bicara tentang kepantasan, tentang etika, tentang moral. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang terjadi di Majelis Kehormatan MK, bahwa hari ini penjaga atau guardian of constitution itu masih tetap dijalankan oleh lembaga itu sebagai mekanisme kontrol. Tampaknya saya yang harus lebih terbuka bertanya kayaknya. Jawabanmu itu senior banget loh. Itu bukan jawaban Gen Z itu. Itu jujur saya, karena buat saya masalah MK ini masalah yang gimana ya Bang, bukan sesuatu yang enteng buat saya. Karena saat bicara pemilu itu di PDI Perjuangan khususnya, kita nggak hanya bicara tentang menang. Seno, saya bertanya, menurutmu etik nggak putusan Mahkamah Konstitusi terkhusus peran yang dilakukan oleh Anwar Usman? Tidak etik. Seperti apa penjelasannya? Itu jelas karena sebelum ada keputusan MK sekalipun, semua orang sudah bisa melihat secara kasat mata Pak Anwar ini pamannya dari Mas Gibran. Bagaimanapun kita Gen Z ini kalau dibilang anak-anak muda saat ini, kita itu paling males kalau saat mau ngelamar kerjaan misalnya Bang, kemudian harus berhadapan sama orang dalam. Anak-anak yang tiba-tiba masuk mengorbankan sekian ribu, sekian ratus pelamar yang lain, tiba-tiba ada yang di melipatan akhir, menit akhir dia bisa masuk dengan mudah karena ordal. Jadi buat saya ya, tanpa ada putusan Prof. Jimli itu sudah tidak etis. Apalagi sekarang dikuatkan dengan putusan itu. Jadi nggak etis jawabannya Bang. Jawaban yang bagus menurut saya. Dek, siap. Tampaknya Seno memilih untuk mengambil sikap tegas mengatakan itu tidak etik, dan di dalamnya ada seorang anak muda yang seharusnya sesemangat dengan dirinya bernama Gibran sebagai produk dari putusan tadi itu. Apa tanggapanmu Dek menyangkut dengan sikap Seno tadi? Oke. Ya, soal etik atau tidak etik itu kan sebenarnya sudah disidang ya di MK. Artinya ya saya sih percaya ya dengan kapabilitas, integritas, kredibilitas para hakim konstitusi di MK. Jadi ketika Mahkamah sudah mengatakan ada pelanggaran etika, maka saya percaya memang ada pelanggaran etika. Gitu. Dan apakah ini kemudian terkait ya pelanggaran etika tersebut terkait dengan Mas Gibran, ini saya rasa connecting the dots-nya terlalu jauh. Terlalu jauh, iya. Dan kalau kita simak ini misalnya sidang pelanggaran etik tersebut ya, ada beberapa temuan ya, yang dimana temuan-temuan tersebut itu asalnya itu bukan hasil investigasi, tapi dari mengutip majalah nasional lah gitu ya, katakan saja Tempo, ya memang Tempo gitu, dan ya sudah, artinya memang ada pelanggaran etika gitu. Gini deh, tentu saja kita harus mendengarkan jawaban itu, tapi tampaknya tadi yang kau katakan bahwa cantolannya tidak terlalu dekat ya, agak jauh antara putusan itu dengan Gibran ya. Itu dibantah oleh di sini nih, tempat kamu duduk ya. Itu oleh seorang profesor politik dari Deakin University dari Australia ya. Greg Barton ngomong bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya menguntungkan satu orang, dan itu bernama Gibran. Ya enggak juga sih Bang Akbar. Kalau dari PSI sendiri, kami itu juga terlibat di proses sidang. Untuk tuntutan yang berbeda. Ya. Untuk tuntutan yang berbeda, yaitu menurunkan batas usia minimum capres-cawapres. Untuk supaya seluruh anak muda itu punya ruang yang lebih luas mengisi jabatan-jabatan publik. Nah, lalu kan apa yang kami tuntut ya, apa yang kami minta ya ke MK itu sebenarnya kan ditolak. Kami kecewa juga
gitu. Terus terang kami kecewa. Ya, ya. Dan kalau kita kaitkan dengan misalnya putusan tersebut ditolak, akan tetapi ada dari tuntutan atau gugatan dari orang lain ya, kawan kita yang masih kuliah itu, yang kemudian ditolak bersyarat, sebut saja begitu ya. Dan kalau ini dikaitkan dengan tuntutan saya memang kecewa gitu ya, bahwa tuntutan saya itu pada akhirnya ditolak oleh MK. Dan kemudian ada putusan yang lain, yaitu kecuali pernah menduduki jabatan di pemerintahan yang dipilih oleh rakyat langsung. Ini mungkin entry point sih Bang. Artinya this is not ideal, memang nggak ideal gitu ya. Tapi entry point untuk kedepannya ini betul-betul nggak usah lagi pakai ada batasan usia yang 40 ini. Yeah. Gitu. Jadi ya oke lah kalau sekarang mungkin harus pernah menjadi kepala daerah gitu ya. Kalau di bawah 40 untuk menjadi capres-cawapres. Cuman ke depannya saya pikir ini adalah sinyal bagus lah. Sinyal bagus untuk ke depannya supaya memang batasan umur itu tanpa ada frasa-frasa di belakang yang betul-betul diturunin. Ya. Ya. Baik. Yes. Dari dua jawaban teman kita tadi itu. Wah, saya senang sekali menonton. Tampaknya adalah mereka tak bisa melepaskan diri dari posisi di mana mereka berada. Dan menurut saya itu sah saja. Betul. Tetapi saya ingin bertanya padamu, dari sudut pandang milenial atau orang-orang muda yang dalam situasi hari ini dan menyangkut dengan MK itu, tampaknya kubu Anies itu sedikit agak mengambil jarak, tidak terlalu terlibat di dalamnya, kecuali beberapa orang yang maju beberapa langkah, katakanlah Denny Indrayana. Pertanyaannya itu begini, sebenarnya pada orang-orang muda itu bagaimana sih seharusnya bersikap pada situasi yang diperdebatkan oleh dua teman kita tadi? Kalau dikatakan tim Amin seperti mengambil jarak dengan kasus atau dengan cerita yang terjadi di MK, karena memang kami fokus terhadap agenda perubahan yang kami usung, Bang. Jadi apapun yang terjadi, ya kita tetap untuk bagaimana caranya ini mesin-mesin partai, relawan, semua untuk menggaungkan agenda perubahan yang dibawa Amin. Tapi kalau melihat sebenarnya bagaimana anak muda seharusnya, saya setuju anak muda harus diberi ruang, saya setuju. Tapi ya secara kasat mata lah, kalau itu memang dilakukan untuk menguntungkan salah satu orang, satu orang yang memang punya privilege supaya bisa gol menjadi cawapres. Kita kadang-kadang mikir dikasih bunga-bunga ini itu, well come on man, dude, ini kenyataannya memang keputusan MK itu terbukti ternyata melanggar etika dan ternyata ya tidak layak gitu loh untuk bisa diputuskan. Cuman kan udah diambil, udah dijalankan, pertandingan udah berjalan, ya sudah. Kita sih melihatnya ya sekarang kita adu gagasan aja lah. Kalau misalnya bicara soal anak muda, saya rasa masih banyak anak muda yang punya. Ya begini loh, saya nggak tahu kenapa Anda begitu sopan semua di forum saya ini. Gini loh, maksud saya begini. Baru awal-awal Bang. Gak enak Bang. Ini problem yang saya sebenarnya berharap kalian yang mengambil inisiatif untuk berbicara lebih banyak. Ya. Bukan atas kepentingan siapa yang Anda wakili atau di mana Anda berada sekarang. Ini adalah problem Anda sebenarnya. Yang kita perdebatkan ini adalah fase Anda. Pertama fase anak muda. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa nggak bisa dong Anda memperlakukan orang muda itu selalu mengikuti maunya kalian, wahai orang-orang tua. Yang kita sebut dengan senior. Kadang-kadang harus diambil kesempatan itu. Diambil bahkan itu lebih sopan. Ada yang mengatakan kami harus rampas. Kan Anda tidak pernah mau menyerahkannya. Tapi pada sisi lain ada juga orang-orang muda yang mengatakan kami juga orang muda. Tapi tidak begitu cara kami mengambil kekuasaan itu. Nah seharusnya kalian memperdebatkan ini. Jangan kemudian tone Anda itu seperti tone-nya Akbar Faisal, tone-nya Fahri Hamzah, ya kan? Masalahnya kita semua sepakat bahwa itu nggak etis, Bang. Jadi kita semua sebenarnya we're on the same page. Kita ngelihat ini kasus ini sebenarnya ini harusnya nggak boleh, emang nggak pantas dilakukan gitu loh. Anak muda oke.
Kalau dibilang anak muda di bawah 40, saya ngeliat masih banyak yang punya prestasi gitu loh. Rekam jejak bicara apa sekarang? Bicara soal sukses di bisnis. Raffi Ahmad jauh lebih sukses bisnisnya. Kalau misalnya punya pengalaman di pemerintahan, lebih banyak lagi. Lebih banyak orang-orang yang punya pengalaman yang sudah mengalami jatuh bangun dibandingkan yang sekarang dipilih. Jadi cuma kan ini gimana ya, udah berjalan pertandingannya Bang. Jadi menurut saya ya kan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menggaungkan ya sekarang dikembalikan ke rakyat. Jadi kami nggak terlalu mempermasalahkan. Toh kita juga sudah pintar Bang. Anak-anak muda ini juga sudah pintar untuk memilih mana yang pantas dan mana yang nggak pantas. Jadi dikasih ini pilihan-pilihan itu ya kalau menang, kalau nggak menang siapa yang menjamin dia menang? Nah ini bagus nih. Seno. Kalau menang, ya. Tapi kalau tidak menang, lah misalnya, menang, apa sikapmu? Ya kita sudah jelas Bang melihat hari ini udah nggak etis. Dari pencalonannya aja udah nggak jelas nih. Anak muda sudah menilai. Saya sudah bilang dari awal saya clear sekali waktu sebelum yang teman-teman yang lain. Saya clear bahwa ini nggak etis dan kita nggak sepakat dengan semangat ini. Maka pada saat orang pemain bola misalnya masuk ke lapangan, proses awalnya pun ini aja dia belum main mulai nih, udah bikin pelanggaran. Kalau dia menang nanti ya gimana penonton mau sorak untuk dia? Maka saat saya tadi dengar penjelasan Mas Uki bahwa ini memang nggak etis dan seterusnya. Ya, saya jadi mikir juga kenapa pelanggaran seperti apa kira-kira meneruskan mendorong Mas Gibran untuk menjadi Wapres. Ini yang saya pelanggaran seperti apa? Seperti itu. Yang kau bayangkan? Ya dari awal pelanggaran etika ini jelas. Kedua, pelanggaran yang satu saya yakini akan memantik pelanggaran-pelanggaran yang lain. Seperti apa kira-kira? Ini satu asumsi yang saya kira seperti apa kira-kira? Ya macam-macam penggunaan aparat dan macam-macam netralitas apa yang kemudian terjadi di penyelenggara negara ini memungkinkan terjadi, Pak. Bukan karena saya ini asumsi, tapi hal kecil saja saya sering diajarkan. Kalau hal kecil saja sudah dilanggar, bagaimana hal besar bisa kita pertahankan dia nggak akan dilanggar? Ini nggak ada jaminannya, Bang. Kalau dari yang hal sementara, hal semacam ini saja, masalah entry point saja, ini sudah sesuatu yang salah. Beda urusannya misalnya kalau yang dikabulkan misalnya tentang penurunan batas usia. Semua anak berhak untuk melakukan itu. Kalau kemudian yang diturunkan masalah penurunan usia itu tanpa embel-embel yang lain. Tanpa kemudian sekian hari setelah putusan itu dilakukan kemudian ada satu orang yang mendaftarkan ke KPU. Kalau case-nya tidak seperti itu mungkin kita bisa berpikiran positif. Lah ini di depan mata kita di lipatan akhir tiba-tiba terjadi semacam ini. Bagaimana anak muda nggak marah dengan situasi ini? Bagaimana anak muda nggak kemudian menganggap bahwa keputusan ini bukan memberikan pintu pada anak muda untuk menjadi pemimpin, tapi malah memantati spirit anak muda di seluruh Indonesia yang berproses berkeringat dari bawah, nggak ikut pakai embel-embel nama orang tuanya. Maka itu yang jadi problem. Mau menang mau kalah ini sudah masalah. Ada tadi istilah yang saya minta di apa itu? Di sensor. Dikasih, tapi kita nggak boleh sensor di sini. Tapi harus unsensor gitu ya. Nggak boleh. Ya kira-kira gitulah. Tapi dia ngomong tadi memantati. Seno mengatakan sesuatu yang hari ini menjadi serius, Ki. Apa tuh? Bahwa pelanggaran ini dianggap biasa dan kemudian ada indikasi apa tadi bahasa tepatnya itu pelanggaran selanjutnya yang lain. Selanjutnya. Pengerahan aparat dan segala macam. Sebenarnya saya sedang menyiapkan satu episode khusus yang menyangkut itu dengan senior-seniormu. Karena mereka memiliki otoritas di partai masing-masing. Tapi ya sudah kita bicarakan itu, Ki. Siap. Ayo. Beberapa tempat itu mulai terjadi. Sebenarnya kita membacanya di media. Belum ada pernyataan resmi baik dari aparat keamanan maupun dari si pembuat isu itu sendiri. Tapi sebagai dari kalangan kaum muda yang tampaknya sedang mencoba untuk melihat masa depan lebih baik dibanding kami ini tentang bangsanya, ada potensi itu ya, oke. Potensi untuk pelanggaran yang lain, pengelolaan aparat, segala macam. Saya minum dulu boleh ya, Bang? Ya, silakan. Saya boleh pikir diminum kok. Boleh minum ya? Boleh ya. Tadi saya udah duluan loh, Bang. Nggak tegang-tegang. Biar nggak tegang-tegang. Saya pikir itu insinuasi aja sih, Bang. Artinya ya mereka boleh menduga, boleh berprasangka, apalagi kan mereka juga kompetitor kita, gitu. Dan dugaan, prasangka, apalagi ini kan kaitannya dengan sesuatu yang negatif-negatif ya. Kemudian digulirkan menjadi opini publik untuk mendiskreditkan Prabowo Gibran.
gitu. Dan ya saya pikir ya silakan berinsinuasi kayak begitu gitu. Sebenarnya juga belum ada yang menuding sih sebenarnya ya. Yang terbaca di publik itu bahwa ada alat-alat peraga yang diturunkan. Oh, semuanya, Bang. Semuanya. Makanya saya PSI banyak diturunkan. Ada juga ya. Yang mana yang waktu di Bali berani Mas? Yang waktu di Bali, Bang. Kan apa namanya? Tim TPN ya? TPN. Waktu Pak Jokowi di Bali kan itu kan TPN mempermasalahkan ada baliho, poster segala macam yang dimana itu adalah balihonya Pak Ganjar Mahfud ya, yang diturunkan oleh aparat. Padahal ya, jadi ada anggota dewan kami di DPRD Provinsi Bali itu dia nge-screenshot ya bahwa baliho Kaisang juga diturunkan kok. Kayak gitu. Jadi apa namanya ya? Jadi bukan hanya satu pihak saja sebenarnya. Bukan. Dan kita yang di politik ini, Bang, seharusnya udah paham kok. Yang namanya masang baliho di tempat-tempat publik ya, kecuali kalau masangnya di depan rumah orang dan sudah minta izin sama orang yang punya rumah, fine. Tapi kalau di tempat-tempat publik bertahan 3-4 hari aja udah bagus, Bang. Bertahan 3-4 hari aja udah bagus. Pada akhirnya akan ada yang nurunin gitu. Pasti ada yang nurunin gitu. Bahkan kita nggak mendayu-dayu meminta belas kasihan ya waktu baliho Kaisang itu banyak disilet gitu di Sumatera Utara. Nah, hal-hal kayak gini nih yang apa namanya mungkin fenomenanya ada, cuman karena dia mengambil positioning sejak awal itu memilih perspektif yang menguntungkan dia dan timnya gitu ya, maka perspektif ini yang dipakai dan seolah-olah mewakili seluruh apa yang terjadi gitu. Yang benar-benar terjadi memang ada pembersihan. Saya nyalek hari terakhir saya sosialisasi di lapangan, saya ngobrol sama Panwas. Saya tanya, ini di masa tenang ini apakah akan ada pembersihan APK gitu, alat-alat peraga ya? Dan dia bilang memang akan dibersihkan. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan nggak ada hubungannya. Mungkin karena teman-teman di TPN patah hati kali ya dengan keputusan Mas Gibran dan lain-lain, sehingga ya muncul insinuasi gitu ya, muncul kekhawatiran gitu bahwa wah ini Pak Jokowi nanti akan mengerahkan aparat dan lain. Padahal tapi nggak patah hati kok Mas kita. Kita happy, kita masih ketemu di sini. Happy banget kita. Kalau yang muda-muda ini happy terus. Iya, udah harus happy terus. Justru dari kubu juru bicaranya anak-anak muda di Anies sendiri, Bayu gimana? Ya kami melihat ini memang satu hal yang disayangkan, Bang. Itu makanya berapa hari yang lalu kami meluncurkan ada namanya Kentongan Perubahan. Ini gerakan rakyat meluncurkan Kentongan Perubahan karena memang kami melihat ini sudah kentongan itu kan untuk menyebarkan informasi, mengumpulkan rakyat dan meningkatkan kewaspadaan tanda bahaya. Ini udah di situasi yang KKN ini udah ada di titik tertinggi loh kita ngelihatnya. Jadi itulah makanya kita melihat saatnya warga masyarakat yuk kita lebih waspada, kita bergerak, berkumpul untuk membawa agenda perubahan. Saya tuh nggak ngerti ya. Kita sudah berapa menit ini? Ini kok iya kelihatannya teman-teman, sorry adik-adik sekalian, saya tidak melihat sebuah sikap yang progresif dari kalian. Wah. Pada kasus ini misalnya, kenapa kalian kan ini anak muda cerdas dari 3 kubu yang berbeda? Kenapa kalian tidak mengambil inisiatif bertemu bahwa ini tidak boleh terjadi untuk masa depan kita? Setuju. Kenapa kalian tidak mengambil inisiatif itu? Kenapa kalian memainkan lantunan seperti yang kami lanturkan para politisi tua ini? Saya kecewa pada kalian kalau seperti itu. Kenapa tidak mengambil inisiatif yang lebih besar? Kalian loh yang akan korban lebih banyak. Kami tinggal berapa tahun lagi ini. Itu yang saya maksud tadi ada sekali. Itulah yang saya undang kalian ke sini. Karena saya gelisah melihat ini. Hal yang ini sudah saya lihat sebagai politisi ya. Sudah saya lihat sudah lama. 20-25 tahun yang lalu. Dan kami tidak secerdas kalian.
Kami adalah orang dari kampung yang mencoba untuk melihat, memotret negerinya dengan cara pandang kampung kami. Bukan sesuatu yang hina, tetapi saya yakin kalian lebih maju dari kami. Kenapa kalian membiarkan itu? Oke, saya mundur selangkah. Apa yang kalian tawarkan pada situasi yang kita bicarakan ini? Ya kalau saya, pencalonan Mas Gibran ini sudah bermasalah dari awal. Semua yang dilakukan oleh Mas Gibran, langkah-langkah yang dilakukan. Bukan, kita sudah lewatin itu. Yang saya maksudnya adalah tadi kamu yang membukanya masalah aparat. Aparat segala macam. Karena ini sudah mulai dibicarakan. Iya Bang. Pada sambil duduk di sini, ini ada begitu banyak link berita yang membahas soal itu. Oke. Dan saya yakin tidak dalam waktu yang lama ini akan membesar gitu ya. Oke. Dan kemudian kalau kita tidak kuat secara psikologis, maka itu gampang tersulut. Harapan itu ada sama kalian. Coba lihat, tadi selama beberapa menit duduk di sini, bahasa kalian itu, aku kagum sama kalian, cemburu aku sama kalian. Enggak seperti itu bahasa kami dulu. Bahasa kami itu adalah marah dan marah. Dan kalau ada batu di dekat kami, maka itulah akan melayang. Itu bukan kalian. Tapi saya pengen kalian mengambil sikap yang lebih progresif dari sini. Kembali ke laptop. Oke. Apa sikap kalian? Masalah yang terhadap aparat, semua mahasiswa, anak muda harus jadi mata dan telinga kebenaran. Caranya seperti apa? Kalau melihat ada aparat yang melakukan penyopotan sewenang-wenang, memasang baliho untuk ke calon-calon lain, atau yang diduga aparat ini viralkan, jangan takut untuk direkam dan diposting. Masalahnya apa sih? Apakah anak muda itu takut dengan situasi itu? Saya rasa enggak. Teman-teman ini punya pengalaman panjang. Sebagai anak muda, kekuatan yang memerdekakan bangsa ini anak muda. Kalau ngadepin aparat aja, masalah keberpihakan kepada salah satu calon ini masalah kecil. Teman-teman harus dibakar semangatnya untuk melakukan itu. Good. Jawaban yang bagus saya rasa. Pada saat yang bersamaan, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia di publik kita baca itu mengatakan bahwa ibunya tanda petik diintimidasi entah oleh siapa. Dia menyebutnya bagian dari aparat. Kita tidak tahu aparat dari mana. Ya. Apa yang bisa kita sikapi dari situ? Dia adalah pimpinan resmi organisasi mahasiswa loh. Dan sebuah perguruan tinggi yang besar tempat UI ya? UI lagi. Ya. Ya kalau memang intimidasi itu betul-betul ada ya, saya sudah pasti mengecam. Ya. Sudah pasti mengecam. Cuman pertanyaannya adalah apakah betul intimidasi itu betul-betul ada? Pertanyaannya seperti itu. Dan ini kan sebenarnya kaitannya dengan apa yang selama ini dianggap cawe-cawe Pak Jokowi di Pilpres dan menggunakan menggunakan perangkat negara lah ya, menggunakan perangkat negara. Dan saya nggak ngerti ya, maksudnya narasinya begitu jelas, gamblang, ya narasinya begitu jualan kemarahan lah. Tapi memang marah soalnya Mas. Iya, tapi memang resah kita ini. Iya, tapi kenapa nggak ada yang bisa dibuktikan? Pertanyaannya di situ. Kenapa nggak ada yang bisa dibuktikan? Nggak lama misalnya ya, nggak lama setelah ada semacam misinformasi. Ya, ada beberapa perwira TNI ya yang berfoto dengan Mas Gibran. Ya, terus habis itu ada caption yang membuat sebuah impresi bahwa Mas Gibran manggilin mereka tentara-tentara ini untuk membantu Mas Gibran gitu. Yang kemudian padahal tentara itu sendiri yang datang. Padahal tentara itu memang ada keperluan ya di Jawa Tengah dan memang Mas Gibran sebagai wali kota waktu itu hadir dan foto. Sebenarnya kayak begitu dan jawaban yang sebenarnya itu kan pada akhirnya diklarifikasi oleh si akun tentara itu sendiri. Misalnya kayak begitu ya. So yang saya katakan ini adalah nggak pernah ada terbukti bahwa Pak Jokowi itu cawe-cawe sampai menggunakan aparat kayak gitu. Ini kan ya balik lagi sih, ini mungkin ya karena patah hati aja. Patah hati aja. Masa sih? Iya. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar misalnya, saya yakin Mas Eno nggak akan ngomong kayak begitu. Enggak lah, kita berharapnya hari ini keterlibatan aparat ini ya jangan kemudian memihak ke siapapun. Mau memihak ke kami, mau memihak ke pasangan Amin, mau memihak ke pasangan Prabowo Gibran, ini jadi persoalan Pak. Wasit ini jangan ikut main di dalam pertandingan sepak bola. Kita punya harapan itu. Kalau ditanya tadi cawe-cawe aparat di sebelah mana, nah apakah kemudian keputusan MK ini bukan bagian dari cawe-cawe? Wong terbukti ini sudah sebagai satu pelanggaran etik. Yang itu nggak usah kemudian kita perdebatkan lagi, ini sudah diputuskan. Ya. Kemudian persoalan lain. Tapi yang bisa diperdebatkan Mas Eno itu adalah tafsir.
dari putusan MK itu. Ya. Nah, ini kan banyak sekali pihak yang menafsirkannya jauh sekali connecting the dots-nya itu sampai di level sudah melibatkan nama Pak Jokowi, cawe-cawe, apalagi menggunakan ini sebagai basis ya, sebuah insinuasi digunakan sebagai basis untuk membuat apa ya, semacam kekhawatiran yang berlebihan di level berikutnya. Saya kira gitu. tidak Sama halnya dengan keterlibatan aparat yang tadi itu loh. Ini kan kayak baliho yang diturun-turunkan kan akhirnya malu sendiri karena ternyata semua baliho itu diturunin. Bukan cuman apa itu Ganjar dan PDIP. Iya. Kita lihat ada banyak video lain lah Bang. Contohnya Ada banyak tempat kemudian- juga Bang. Ada banyak tempat yang memang ternyata pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya harus diturunkan. Dan kalau kami sih melihatnya ya sekarang gini deh, waktu tahun 98 saya sama teman-teman ikut bareng sama Trisakti. Kita ikut demo di Senayan. Di situ kita bergerak semua tanpa ada komando, bersuara walaupun masih mahasiswa baru yang saya datang saya nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi semuanya kita punya satu tujuan, KKN no, selesai. Hari ini itu muncul lagi. Sebagai orang yang pernah 98 kita ikut demo di situ. Lah makanya pertanyaannya, Nih yang bener aja cing. Pertanyaannya tuh sekarang begini loh. Ini baru tahap awal loh kita diskusi ini. Bayu, kemudian Seno dan Dede. Pertanyaan yang paling utama itu kalau dibuat meloncat jauh ke belakang, ngapain kita melakukan reformasi 98? Ya makanya Bang. Itu pertanyaan. Bukan saya tidak sedang menjudge satu pihak. Iya. Yang saya mau pertanyakan adalah penyikapan kalian. Oke lah, bolehlah berbeda. Saya akan bertanya pada bagian kenapa sih kalian harus berbeda. Tapi pada bagian ini harus ada penyikapan yang jelas. Ya saya bilang kan? jelas. Ya oke jelas. Aparat kemanapun jangan sampai itu terjadi. Itu dia. Maksud saya begini loh. Iya. Kan kalian sepakat sebenarnya pada bagian ini. Sepakat. Kami sepakat. Aparat baik polisian maupun TNI tidak boleh. Tidak boleh. Oke? Itu kesepakatan kan? Yes. Tunjukkan pada kami ajaran kami nih, para politis tua-tua ini. Wahai orang tua, nggak boleh kita begini. Kalian datang ke depan bangsa ini, dimanapun itu berada, kalian bergandengan tangan. Tidak boleh lagi kita kembali ke titik itu. Kalau kami siap. Wah itu hebat itu. Kalau kami siap, saya yakin kami siap. Menginisiasi itu, saya tunggu Mas Uki untuk melakukan itu. Saya yakin Mas Amin juga siap. Siap. Kami saat ini fokus dengan agenda perubahan 8 misi itu. Jangan kampanyenya nanti. Ini bagian ini dulu. Kalian mau nggak untuk itu? Mau. Bicara soal Saya anak mudanya Bang, justru kami di bagian 8 itu justru kita memang salah satu yang diperjuangkan adalah gimana caranya supaya orang tahu ini nggak bener nih. Ya. Ini nggak bener. Ayo kita suarain, ayo kita kawal. Saya tuh mau bilang begini sama kamu, Bayu, karena kan kamu mewakili Amin. Sejujurnya tuh saya kagum loh sama kalian itu. Kan sebelum mereka sedikit agak ribut-ribut ya dua orang ini kan. Ini kan sebenarnya kalian itu kamu ya kubumu itu kan sudah mengalami hal yang Udah macam-macam. Macam-macam ya? Macam-macam. Tapi Mas Anies menghadapinya dengan tenang, ya kan? Makanya kok saya lupa hari ini sebenarnya saya men-tweet bukan tweet ya namanya sekarang apa? X. Aku kok rindu Mas Anies. Kayak kira-kira gitu. Nah, maksud saya ini kembali ke laptopnya adalah teman-teman sekalian, adik-adikku semuanya. Kami ingin kalian melakukan inisiatif itu. Sangat mengkhawatirkan. Lagi-lagi pertanyaannya adalah, terus kalau ternyata masih seperti ini, ngapain kita bikin 98 itu? Apakah hanya akan melahirkan pahlawan yang kemudian setelah itu menikmati juga kekuasaan dan kemudian lupa bagian itu? Itu poin yang paling utama loh adik-adik semuanya. Dipahami kan? Pahami. Oke. Kalau sudah dipahami, maka saya menunggu inisiatif Anda untuk mengambil inisiatif. Ngomong sama ketua panitia masing-masing, bukan ketua panitia. Ketua Ini 17-an atau gimana? Emang 17-an. Kapten timnas. Ya, ketua tim kampanyenya Anda bahwa atas nama masa depan kami orang muda mau bergandengan tangan dan kami mau melakukan ini bla 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 bla. Kalian pasti punya jaringan. Oke? Siap. Enak kan kalau kayak gini kan? Ada jalan keluar. Cuma debat doang tidak ada. Ketemu kita. Iya, tidak ada bagian gitu loh. Nah, Serahkan sama yang muda. setuju. Sekarang kita masuk pada poin kedua. Siap. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang membuat kalian berbeda? Oke. Ada yang di Anies, ada yang di Ganjar, ada yang di Pak Prabowo. Ya. Jelaskan kepada kami.
Apa yang membuat kalian itu berada di situ dan kemudian kenapa kami harus mendengarkannya? Saya mulai dulu dari Bayu. Saya terus terang waktu pertama adalah orang yang memang salut dan juga kagum dengan sosok Pak Anies. Dari mulai gerakan Indonesia Mengajar, Teruntangan, dan lain-lain. Lalu pada saat Pilkada 2017 terus terang saya berbeda pandangan dengan beliau. Dan sampai di satu titik saya mendengar beliau bercerita tentang konsep Jakarta, visi misinya tentang sustainability. Dan di situ baru tergerak saya, wah ini berarti ini nih orang yang punya visi buat anak cucu saya. Dulu tuh saya nggak segitunya, sampai kalau misalnya saya nge-MC wedding beliau hadir, aduh saya mendingan minggir deh. Nggak mau segitunya. Ada undangan untuk tugas nge-MC balai kota, aduh jangan deh gitu. Sebegitu berseberangan ya, sampai mendengar langsung apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau perjuangkan, apalagi di agenda perubahan ini. Begitu saya. Apa yang diperjuangkan oleh Anies sebenarnya, Bayu? Ada 8 hal yang pasti kalau dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama dari sisi manusia, lalu kemudian ruang hidup, interaksi dan juga institusi. Manusia jelas, pembangunan SDM, bagaimana kualitas SDM itu penting sekali. Bagaimana di 8 jalan perubahan ini dikelompokkan menjadi 4. Jelas kualitas SDM akan membuat kita mampu melangkah lebih jauh lagi. Lalu kemudian kesehatan, lalu kemudian keluarga, itu di manusianya. Lalu kemudian di ruang hidupnya, bagaimana kota dan desa ini bisa saling memajukan, bukan cuman ada misalnya ada infrastrukturnya. Nah, bagaimana memajukan dan juga saling mendukung. Orang yang kota yang mau healing itu bisa ke desa. Orang desa yang mau mencari pekerjaan dan mendapatkan kesempatan bisa ke kota. Tapi tetap fokus di daerah masing-masing. Lalu kemudian interaksi. Bagaimana di ruang-ruang ekonomi pasar itu bisa bergerak. Harga bisa dibuat stabil. Bagaimana orang punya daya beli, itu yang paling penting. Lalu kemudian di institusi, di lembaganya sendiri ya harus ada penguatan. Dan itu yang kami bahas dan kami perjuangkan, dan menurut saya itu yang menjadi pembeda, karena ada 25 simpul yang sudah dipetakan dan ada 8 wilayah di Indonesia yang akan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhannya dalam hal pembangunan. Kalian mengusung perubahan meskipun teman-teman di Partai Demokrat itu menggugat itu sejak mereka keluar. Oke. Ya sudahlah, anggaplah tetap perubahan. Kalau dari Partai Nasdem dari awal kan. Iya. Perubahan, Bang. Betul. Saya masih ingat situ. Betul. Saya kan pernah di situ. Saya tahu. Oke. Dalam konteks pemerintahan Pak Jokowi, apa yang kalian mau rubah? Gini, Bang. Kalau hal kesetaraan itu terus terang masih belum terjadi di negeri ini. Banyak yang harus dilanjutkan. Memang pembangunan infrastruktur dan lain-lain, kemajuan ekonomi. Oke, tapi nyatanya kemajuan ekonomi belum bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan. Ketimpangan masih 119 loh. Jadi yang si kaya antara si miskin masih cukup jauh. Bandingkan dengan Amerika dan juga bayangkan dengan Malaysia deh, negara tetangga, itu semakin tipis bedanya, ketimpangannya. Jadi investasi yang masuk ternyata belum menghasilkan sedemikian rupa angka efektivitas logistik dengan adanya infrastruktur ternyata malah menurun. Saya ubah pertanyaannya, Bay. Apa yang menurut kalian kebijakan pemerintahan Jokowi yang paling bermasalah dan akhirnya Anda mengeluarkan kata perubahan? Wah, ada dari sisi sekolah dulu deh, Bang. Dari pendidikan, dari mulai edukasi. Kartu Indonesia Pintar, it's something, it really good, brilliant. Itu bisa memberikan kesempatan yang setara. Tapi permasalahannya, kalau misalnya itu tidak dilanjutkan, karena kan sekarang Kartu Indonesia Pintar tuh kelas yang awal tahun ajaran dan di akhir tahun ajaran itu mendapatkannya cuma setengah. Kalau misalnya kelas SMP, kelas 1 SMP dan kelas 3 SMP itu hanya mendapatkan setengah, Bang. Kelas 2 mendapatkan full. Karena dianggap semester di awal dan di akhirnya itu nggak full sekolahnya. Tapi setelah dia lulus SMP, masuk ke SMA-nya gimana? Kenapa SMA-nya? Kan butuh biaya. Terus? Itu yang belum ada.
Kartu Indonesia Pintar brilian, tapi harus dilengkapi dan ditambahkan menjadi kartu Indonesia Pintar Plus. Terakhir pada bagian ini kepada Bayi, karena saya harus fair kepada yang lainnya. Siap. Menterinya itu adalah menteri anak muda yang relatifly tidak jauh-jauh beda dengan kalian. Ya. Saya sejujurnya banyak bertanya menyangkut dengan Nadiem ya. Tentu saja banyak dia melakukan banyak hal. Tapi kalau kemudian kau harus mengkritisinya paling keras itu, Bayu, pada bagian mana? Kamu banyak bicara tentang pendidikan tadi. Salah satunya Bang, karena keterbatasan. Jadi pertanyaannya adalah mengenai kebijakan Mas Nadiem. Saya rasa dengan kurikulum yang sekarang memang sudah bagus, tapi tetap harus disempurnakan. Langsung. Berarti bukan perubahan dong, tapi melanjutkan. Perubahan itu kan nggak harus putar balik seperti yang katanya kalau sudah TK, SD, SMP, SMA mau berubah itu berarti balik ke TK, bukan begitu. Oke. Kita terima jawaban itu. Oke. Siap. Koalisi Anda itu adalah tampaknya coba tampilkan. Tampaknya itu memang adalah meneruskan. Betul. Meneruskan namanya itu visi misi itu ya yang telah dilakukan Jokowi. Toh juga kan di situ ada Pak Jokowi bersama karena ada anaknya di situ, dan kemudian Pak Prabowo adalah menteri yang tampaknya totally menyerahkan loyalitas kepada Pak Jokowi. Ya. So, menurutmu kalau memang harus mengkritisi, kan perlu juga kan kita harus mengkritisi ya diri kita. Apa yang pasangan ini dan atau Pak Prabowo harus lakukan yang pertama ketika beliau memenangkan pertarungan? Yang dilakukan paling pertama ya, ada di visi misi beliau, itu adalah layanan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia, ya. Yang dimana ini sebenarnya inline ya dengan agenda politik PSI, yaitu BPJS gratis. Artinya sistem iuran itu dihapus, ya. Kepesertaan, saya ingat ya, di Undang-Undang BPJS pasal 1 ayat 3 itu dibilang kepesertaan BPJS ditentukan oleh iuran. Kata iuran itu dihapus, digantikan dengan kewarganegaraan Indonesia. Yeah. Itu misalnya seperti itu ya. Cuman itu kan kaitannya nanti ada di DPR juga ya. Dan hilirisasi, Bang Akbar. Ini adalah harga mati dari keberlanjutan tadi. Artinya hilirisasi hasil perut bumi dari perut bumi NKRI ini betul-betul harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Memang dalam prosesnya ada kebocoran di sana di sini karena kita baru mulai. Gitu. Tapi justru karena kita baru mulai ya, buah manisnya itu akan dirasakan kelak. Emang mereka tidak mau melanjutkannya ya? Saya nggak tahu, nanti silakan ditanyakan satu-satu. Cuman yang jelas Pak Prabowo di sini emang di visi misinya menyebutkan soal hilirisasi, dan ini harus dilanjutkan dan harus dibikin lebih masif, gitu. Lalu dua itu sih kayaknya Bang ya, yang saya pikir paling penting ya, dan mungkin dia ya, saya belum terlalu mengidentifikasi dan membaca visi misi itu. Ya. Tapi kalau visinya aja Bang. Ya, kalau saya tidak salah, Pak Prabowo itu tampaknya lebih fokus pada isu tentang security, pertahanan dan seterusnya. Yang mana yang harus kami pahami? Kalau ya kita melihat dokumen visi misi Prabowo Gibran, ini paling atas saja nama visinya bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kata Indonesia Emas 2045 ini adalah sebuah term ya, istilah ya, yang diperkenalkan oleh Pak Jokowi. Sudah lama itu bro. Iya. Maksudnya digaungkan lagi lah. Emas ini kan memang artinya 100 tahun. Ya. Dan tadi juga ada di catatan Bang Akbar Faisal ya, bahwa Joko Widodo itu disebut paling sering ya di visi misinya Prabowo dan Mas Gibran ya, 17 ya. Dan kalau kita lihat di sini, Bang Akbar, dari 8 misi Astacita ya, di sini yang paling tinggi itu adalah soal memperkokoh ideologi. Dan pertahanan itu masuknya di nomor berapa ini malah saya ngelihatnya ya. Di nomor sekian lah, 1 di antara 8 ini. Cuman yang paling pertama adalah permasalahan ideologi. Lalu yang kedua
Oh, nomor 2 ini adalah pertahanan keamanan. Bang Akbar betul. Jadi misi kedua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, dan ketiga itu adalah melanjutkan pembangunan. Gitu. Nah, ini yang menjadi poin paling bold dari pasangan Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutannya itu tadi. Oke. Seno, kalau Ganjar Mahfud sendiri sebenarnya mau fokus kemana? Tadi ada beberapa catatan di sini ya. Oke. Tampaknya memang pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang sedikit lebih optimistik katakanlah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Yes. Kalau Anies Baswedan itu maksimal 6,5% per tahun. Okay. 2005 sampai 2009. Kita bicara ekonomi ya. Okay. Kalau Mas Ganjar dan Mahfud itu bisa sampai mencapai 7%. Ya. Agak progresif sih. Okay. Saya bukan ekonom tetapi sedikit bisa membaca lah angka-angka ini. Ya. Sama juga sebenarnya Prabowo Gibran juga itu ada di angka 6 sampai 7. Oke. Jadi dia bermain antara 6 sampai 7. Ya. Kalau Ganjar itu dia mematok 7. Ya. Lalu sebenarnya apa yang diprogramkan oleh pasangan yang sedang Anda usung ini anak muda? Oke, saya jelaskan kenapa 7 dulu Bang ya. Okay. Kemarin dan berbulan-bulan kita bicara, para expert terlibat di situ. 7 ini bukan satu angka bicara optimisme, tapi kita menghadapi namanya bonus demografi. Dan pada saat bicara bonus demografi ini ada 2 pilihan. 1 ini menjadi bonus, 2 ini menjadi malapetaka. Jumlah penduduk kita banyak, seusia saya ini banyak, teman-teman ini banyak. Dan saat kita ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka semua, maka target 7% ini adalah berminimumnya. Maka target ini bukan sesuatu yang bicara tentang optimisme, tapi ini adalah sebuah keharusan untuk kita memacu sampai di angka itu. Apapun itu, programnya harus sampai ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kok bisa tiba-tiba ada banyak program yang bicara itu? Apa sih orientasi utamanya? 1, kita ingin cepat. 2, maka kita keluar dengan sebuah istilah namanya gaspol. Apa gaspol itu? Kuatkan anggaran, sikat korupsi, dan poles birokratisasi dengan digitalisasi. Ketiga ini menjadi 3 matra utama kunci kenapa ini menjadi penting agar sampai ke angka 7% itu. Pertama, kalau tadi disebutkan tentang kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya harus disempurnakan. Kalau kita lebih progresif Bang, kita bicara bahwa wajib belajar sampai ke angkatan usia SMA, dari SD, SMP, SMA ini harus gratis. Jadi nggak pakai beasiswa lagi, nggak pakai program-program kartu lagi, tapi kita bicara ini harus gratis. Kenapa? Karena ini penting. Kita bicara saat kita ingin agar ekonomi kita naik, maka harus anak-anak muda di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang baik. Nah, sampai SMA. Kemudian bicara tentang perguruan tinggi, kita ingin agar setiap warga miskin, 1 bagian dari keluarga itu anaknya harus sampai ke perguruan tinggi. Jadi masuk akal kalau kemudian bicara SD, SMP, SMA dibantu secara platformnya digratiskan. Ini memungkinkan pembagian anggarannya dari pemerintah pusat, kemudian daerah. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang punya kapasitas untuk mengelola mandiri anggarannya sampai ke pendidikan SMA hingga gratis. Kita bicara saat kita ingin mengentas kemiskinan, maka pendidikan harus kemudian dimudahkan untuk semuanya. Tidak peduli dia miskin, dia tidak miskin, dia harus pintar. Dia harus punya akses untuk belajar. Itu pertama. Yang kedua, bicara tentang peningkatan anggaran bagaimana caranya? Poles birokrasi dengan digitalisasi. Pak Ganjar melakukan itu di Jawa Tengah. Saat banyak gubernur, kepala daerah lain belum kenal, belum akrab dengan yang namanya podcast, media, beliau membuka pelayanan setiap OPD harus menjawab keluhan masyarakat paling tidak minimal 1 kali 24 jam itu harus terjawab. Dan ini kemudian dibuktikan. Maka kenapa kok saya bicara hari ini saya yakin bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa? Karena beliau berdua ini nggak hanya sekedar ngomong. Semua yang disampaikan dalam programnya, semua yang ada di visi misinya ini pernah dilakukan sebelumnya. Jadi semua programnya ini bukan sekedar diawang-awang berdasarkan riset saja, tapi riset ini dipadukan dengan based on best practices. Saya rasa itu. Cuman apa bedanya dengan pendidikan sekarang yang memang juga sudah gratis sampai dengan SMA, SMK? Belum Thomas. Hari ini kita banyak menemukan bahwa memang belum semua daerah punya kapasitas itu. Kita tahu di SMA SMK kewenangannya hari ini itu ada di pemerintah provinsi. Nah, ini sebenarnya yang diperjuangkan Amin adalah keadilan, lebih ke pemerataan. Akses pendidikannya itu udah ada sebetulnya. Dan ini loh, tapi belum semuanya. Iya, mungkin
sebenarnya masih udah gratis, tapi mungkin ada biaya-biaya sampingan. Nah, ini kalau di daerah yang kita sering temui kata gratis itu kan Bang Akbar, itu mengacu kepada SPP. Ya, ada memang sekolah-sekolah di daerah ya. Kalau di DKI umumnya udah enggak. Ada sekolah-sekolah yang SPP-nya memang sudah enggak ada lagi gitu. Cuman ada uang gedung misalnya, ada uang ini, ada uang itu. Nah, ini apa namanya pembiayaan yang di luar konteks SPP ini memang masih ada. Nah, pertanyaan saya ke Mas Seno ya. Lalu apa bedanya dengan yang ada sekarang ya dengan wajib belajar 12 tahun? Yang sekarang SMA itu seyogianya memang sudah harusnya gratis. Nah, bedanya itu apa? Gitu. Kenapa nggak dibikin kuliah gratis saja? Apalagi di Indonesia ini sekarang angka partisipasi murninya ya anak SMP dan SMA itu udah cukup tinggi kok Bang. Ya. Yang rendah itu adalah anak kuliah. Oke, kita bicara Indonesia tidak hanya bicara DKI dan sekitarnya. Kalau melihat banyak daerah di tempat-tempat lain, kalau Mas Uki turun ke banyak daerah di tempat lain, di berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia, SMA ini belum gratis, termasuk SPP-nya. Kenapa? Kebijakan pengelolaan kewenangan ini bukan di pemerintah pusat. Bergantung pada bagaimana pemerintah daerah setempat di SMA SMK ini mengelola ini. Kalau anggarannya nggak cukup ya nggak gratis bos. Saat bicara uang gedung ada kemudian uang-uang lain dan lain sebagainya ini nggak gratis. Pak Ganjar membuktikan bahwa di Jawa Tengah kemarin dia berhasil melakukan gratisisasi pendidikan ini dilakukan sampai ke SMA. Dan itu terbukti dari rekam jejaknya. Nggak hanya sekedar kita bicara-bicara saja, tapi itu sudah dilakukan. Bahkan pungli sekalipun dengan nama-nama dana-dana lain itu disikat habis di sana. Jadi, ada kepala sekolah yang melakukan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi saya rasa ini ya satu visi yang kemudian bukan dari awang-awang. Gimana Pak? Ya, jadi setuju kalau sebenarnya akses pendidikan itu sudah ada yang dapat manfaat, tapi belum adil dan merata. Yes. Itulah yang dibutuhkan, keadilan dan merata. Setuju. Ya. Kalau saya kan ngelihatnya kayak begini ya. Saya habis ngoprek data beberapa hari yang lalu. Itu melihat angka partisipasi murni SD, SMP, SMA, Bang. Nah, lalu juga kuliah. Nah, angka partisipasi murni ini apa? Ini adalah misalnya SD itu kan anak usia let's say 6 sampai 12 tahun ya. Apakah dia sedang bersekolah di SD apa tidak? Kalau dia jawab yes dan semua orang jawab yes, anak umur segitu itu lagi bersekolah dan di SD, itu maka angka partisipasi murninya untuk SD itu tinggi. Gitu. Nah, APM angka partisipasi murni ini untuk SD itu kita udah di 90% hampir 100%. Kemudian SMP di 80-an lah, SMA udah lumayan lah di 70-an. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang, APM untuk anak Indonesia usia 18 sampai 24 yang sedang berkuliah itu hanya 19%. Hanya 19%. Nah, inilah yang akan diangkat oleh Pak Prabowo ya dan Mas Gibran ya, yang juga sebenarnya bagian dari ada kedekatan ideologisnya dengan apa yang diperjuangkan oleh PSI terkait dengan kuliah ini. Masih ada yang kalian mau perdebatkan bagian ini? Cuman perdebatan gagasan ini harusnya semua podcast tuh kayak begini, Bang. Enak. Ngobrol-ngobrol. Enggak substantif lah yang kita omongkan ini. Betul. Enggak. Tapi lo baru aja nyampein. Memang begini di sini, tapi maksud saya kalau masih ada tak kasih waktunya kalau sebab begini loh teman-teman sekalian ya. Ini tentu saja inilah karakter Akbar Faisal Sensor. Aku suka anak-anak muda ya kan bisa detil membahasakan tentang apa yang ada di kepala mereka hingga kemudian mereka bersikap. Saya mendukung ini A B C D karena ini. Bagus, menurut saya bagus. Saya respect pada itu. Terima kasih. Tapi sebenarnya kalau dikulik lagi lebih jauh, sebenarnya kalian tidak beda. Sama kalian. Dan itu adalah hal baik, Bang. Bagus. So ngapain kalian berbeda kalau kayak begitu? Gitu kan? Ya, tapi kan pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya adalah ada nggak hal yang lebih krusial yang perlu kalian kritisi? Perbedaannya Bang ya, kalau saya dulu ya. Bukan perbedaannya, ada nggak yang perlu kalian kritisi sebagai orang muda melihat bagaimana negara ini dikelola oleh orang tuamu, seniormu, orang yang lebih tua dari kamu, atau orang yang sedang mengambil inisiatif sekarang. Saya membuka ruang untuk itu. Oke, harus ada ketegasan hukum. Oh iya. Nah, itu dia. Karena aku memang suka kami melihat seperti itu. apa?
biar clear, koruptor harus disikat. Satu. Bicara tentang undang-undang yang progresif tentang pembatasan itu harus disiapkan. Seperti apa? Masalahnya kemarin misalnya bicara tentang perampasan aset. Pak Mahfud sudah melakukan, ada komitmennya bahwa dalam melakukan undang-undang ini pembentukannya nanti akan kemudian dikawal ketat. Satu. Kedua, masalah KPK. KPK akan diperkuat oleh pasangan Ganjar Mahfud. Dengan demikian secara anggaran dan lain sebagainya. Satgas-satgas akan diperkuat. Ini jelas. Kita ingin agar kepastian hukum ini jadi satu yang menjadi jaminan. Itu perbedaan kami. Oke. Karena setahu saya perampasan aset itu PSI yang membahasakan. Iya. Kalau apa namanya? Iya, PSI sendiri sih memang agenda politik utamanya di DPR. Itu memang ada 3. Yang pertama itu adalah mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ya. Sesuatu yang betul ya. Prof Mahfud pernah menyatakan ini di DPR ya, yang kemudian disambut oleh Pak Bambang Pacul ya dari PDIP yang mengatakan kalau bahas itu jangan sama kami yang di DPR, bahas itu ya sama ketum-ketum kami yang Korea ini kalau ditelepon tiba-tiba wah ibu nelpon, nah yang kayak gitu-gitulah. Artinya masalah RUU perampasan aset itu nggak di eksekutif sekarang Bang, di legislatif gitu. Jadi itu soal RUU perampasan aset. Lalu yang kedua, ini ada terkaitnya dengan politics of welfare, yaitu politik kesejahteraan ya, yang akan diusung sama PSI. 2 hal tadi yang paling utama itu soal layanan kesehatan gratis, yang kemudian ya ditangkap juga oleh tim Prabowo Gibran yang kemudian menjadi salah satu misinya gitu. Yang kedua kalau dari PSI sendiri sih adalah soal yang tadi ya, kuliah gratis sih. Kami sudah membuat hitung-hitungannya. Itu kita sudah bahas tadi itu. Enggak, maksud saya begini. Dan yang ketiga adalah menurunkan batas minimum usia capres-cawapres, Bang. Itu menjadi agenda utama kami di kan DPR. Sudah terjadi. Oh enggak, kita nggak puas. Kalau perlu tidak ada batasan. Kita mintanya itu setidaknya 35. Kan sudah. Oh enggak, kalau sekarang kan tetap 40 kecuali. Apa bedanya? Lawang sudah terjadi sebenarnya kan ini kan ada waktu 5 tahun ini tuh bisa dihapus. Justru menurut saya itu agenda yang bisa kita sampirkan pada skenario kedua. Skenario pertama itu menarik yang dikatakan Seno tadi. Apa tuh? Soal hukum. Ya. Apakah Anda sepakat dengan itu? Apakah Prabowo Gibran sepakat dengan itu? Kalau dibuat lebih dalam lagi, dibedah lebih jauh lagi, apakah Anda juga akan bersikap apabila ada orang yang dikriminalisasi dan seterusnya? Itu kan yang diperdebatkan orang di ruang publik sekarang. Ini pertanyaan yang sama untuk Pak Bayu juga nantinya. Siap Bang. Penegakan hukum itu akan selalu menjadi menu yang dibutuhkan, Bang. Ibaratnya kita mau makan apa aja, tetap minumnya harus air, begitu. So saya sih sepakat. Nggak ada yang perlu diperdebatkan dengan cita-cita untuk memperkuat penegakan hukum ya, law enforcement. Jadi artinya ketika ada seperti itu, UKI baik atas nama pribadi maupun atas nama partai dan atau atas nama pasangan akan berdiri di depan. Oh iya dong. Wah ini cakep ini. Mantap ini. Bayu gimana? Persis Bang, karena dari Partai Nasdem sendiri ya kami sepakat bahwa semua harus adil sama di depan hukum. Jadi apapun persoalan hukum yang dihadapi ya harus benar-benar bertanggung jawab lah. Semuanya sama, siapapun dia. Dan kita sepakat bahwa penegakan hukum harus menjadi panglima dan yang paling penting adalah mengenai dari mulai pendekatan ekonomi, lalu kemudian pembangunan. Pendekatan itu kalau sebelumnya, ini yang perbedaannya Bang. Kalau sebelumnya hanya menyelesaikan proyek pemerintah, sekarang dirubah menjadi menuntaskan persoalan warga. 2 pendekatan yang berbeda menurut saya. Dan itu yang akan diperjuangkan Amin. Bagaimana pembangunan, hukum, visi misi, program. Kalau cuma menyelesaikan program proyek pemerintah doang, tapi nggak menyelesaikan persoalan, ya buat apa? Bayu, gini loh maksud saya. Sebenarnya saya menunggu, lagi-lagi mohon maaf ya Dinda ya. Saya menunggu pernyataan yang lebih progresif dari apa yang kau katakan. Bahwa ini ada masalah, ya kita tahu lah itu. Ya. Tapi saya menginginkan kalian tuh bersikap yang agak progresif. Sekitar 3-4 tahun yang lalu saya pergi ke Myanmar. Dan di kota Nay Pyi Taw itu saya bertemu dengan seorang aktivis perempuan namanya Mio Mio.
Miu ini adalah aktivis perempuan baru keluar dari penjara ketika bertemu dengan saya. Dan orang tuanya adalah politisi yang kemudian dikriminalisasi oleh penguasa militer di Myanmar, ya kan? Dan kemudian dia muncul, dan yang membuat saya kaget itu adalah bahkan kami waktu itu bertemu di sebuah restoran di hadapan pusat militer di Naypyidaw itu. Dia berbicara itu tanpa ada rasa ketakutan dan dia detail sekali membahasakannya. Bagaimana misalnya apa sikapku apabila ada orang di sekitar saya dikriminalisasi. Kata kriminalisasi ini banyak dibantah oleh banyak orang. Tetapi semakin dibantah semakin banyak muncul. Adik-adikku semuanya yang cerdas-cerdas ini, sekali lagi saya ingin kalian mengambil inisiatif untuk maju lebih banyak dibanding kami ketika menghadapi hal seperti itu. Kan tidak enak kan kalau saya tanya, Seno, Dede, Bayu, kalau misalnya hari ini ada orang dikriminalisasi di salah satu kabupaten di Papua atau di Sumatera atau dimanapun, maukah kalian datang ke sana untuk melakukan berbagai hal agar kemudian ini tidak terjadi? Jelas, kan childish kan sebenarnya. Ini kan kita bicara sistem. Pertanyaannya adalah, apakah kalian di timnya kalian ini mau membahasakan itu dan menyampaikan kepada tim kalian bahwa atas nama masa depan, yang namanya keadilan adalah segalanya. Anda boleh membuat kami kaya, makan banyak, tapi ketika ada rasa keadilan yang terganggu di dalamnya, maka makan itu tidak nyaman. Adik-adikku semuanya itu yang saya maksud. Terpaksa saya harus menjelaskan ini secara agak telanjang ya. Sebab mungkin saja Anda ada rasa ewu pakai ewu barangkali antara kalian, atau barangkali juga sudah mulai membayangkan risiko. Saya suka bahasanya Seno tadi mengatakan kami akan mengambil risiko itu. Maka saya ingin menuntut itu. Saya ingin melihat itu. Siapa yang mau bicara pada bagian ini? Saya dulu. Silakan. Bang, saya pernah menghadapi situasi semacam itu. Saya pribadi. Waktu itu saya masih SMA. Saya bersuara tepat tentang pendidikan gratis. Yang kemudian di SMA saya waktu itu dan di seluruh Jawa Timur waktu itu terancam dihapus. Karena undang-undang baru. Makanya saya tadi sangat mengangkat itu. Karena saya bicara itu dulu. Waktu saya SMP dan SMA. Di saat itu saya menggalang kawan-kawan saya untuk bicara. Mereka semua saya coba untuk memberanikan diri bicara. Dan saya kirim surat ke Presiden Jokowi, jumlahnya 33.000 surat tulis tangan. Saya melanjutkan itu dengan melalui berbagai gerakan bersama teman-teman pelajar di Surabaya waktu itu. Dan apa yang terjadi, saya waktu itu melalui kekuatan yang luar biasa, saya dipaksa untuk mundur dari sekolah. Karena saya kemudian dianggap sebagai provokator di lingkungan saya. Di masa waktu itu belum banyak case tentang kriminalisasi, persekusi, dan lain sebagainya. Saya tidak bicara waktu itu. Maka pada saat hari ini saya tergabung dalam tim pemenangan Mas Ganjar. Saya merasa bahwa hal ini menjadi satu hal yang penting. Tidak boleh ada orang lain, anak muda lain yang diperlakukan seperti yang pernah saya alami dulu oleh kekuatan sistem yang begitu kuat. Apapun pendapatnya harus dihargai, dilindungi, dan diberikan payung hukum yang sesuai. Bagi saya itu penting. Siap. Iya. Hukum adalah panglima. Saya sepakat dengan Mas Bayu tadi. Dan penegakan hukum ini memang harus diperkuat di semua lini. Jadi kalau tadi Bang Akbar menantang saya gitu ya, untuk berikrar quote unquote, ayo kita berikrar sekalian ya, bahwa kita akan menjadi orang yang paling nggak terima kalau let's say orang tersebut berseberangan kepentingan politik dengan kita gitu ya. Kita nggak terima kalau orang ini dikriminalisasi. Dan ini pernah terjadi, Bang. Dugaan kriminalisasi ini pernah terjadi di salah satunya adalah Mas Dandi Laksono. Mas Dandi. Dan saat itu ada kasus apa gitu ya, dan beliau itu dibawa ke kantor polisi, sempat diminta keterangan atau apa gitu. Cuman berita yang beredar itu adalah ditahan gitu ya. Dan PSI yang memang sejak awal itu berada di kubu Pak Jokowi ya, bahkan ikut bersuara bahwa kita bisa aja nih berbeda pendapat, saya dengan Mas Dandi gitu. Cuman ngandangin quote unquote Mas Dandi itu kita pasti akan bersuara ya, bahwa
kita bisa aja berbeda pendapat sekarang gitu. Cuman saya adalah orang yang nggak terima kalau kamu pendapatnya itu dibungkam. Seperti itulah. So ya, apa namanya cuman kriminalisasi ini juga harus jelas, Bang. Artinya kalau dalam narasi politik ya, kriminalisasi ini ya upaya bertahan ya orang-orang yang let's say tersangkut kasus korupsi ya atau itu sih bukan kriminalisasi, itu main lain dia terima ya, itu. atau macam-macam lah. Kadang-kadang kan kalau sebagai narasi politik kriminalisasi itu ya upaya melawan balik upaya penegakan hukum. Oke, setuju. Oke. Bayu? Ya. Kalau dari tim Amin sendiri Bang, ada 25 bentuk atau tokoh atau mungkin simpul-simpul masyarakat yang menjadi fokus pembangunan dari Amin. Semuanya kita nggak bisa pukul rata. Masing-masing punya kebutuhan berbeda, termasuk 8 sayap yang akan menjadi fokus pembangunan berbeda-beda. Nah, buat kami apa yang dibutuhkan orang Sumatera mungkin berbeda dengan apa yang dibutuhkan orang Papua. Pada saat terjadi kriminalisasi, ya tentu kami akan ada di garis depan untuk bisa memperjuangkan bahwa keadilan yang akan kami hadirkan itu benar-benar bisa diwujudkan. Nah, apa sih yang kita perjuangkan dari mulai pemilihannya dulu deh Bang. Kayak saya pribadi gitu ya, begitu ketemu masyarakat masih ada konsep-konsep yang meminta solusi instan. Oke, gue pilih 300.000 dulu dong kaos. Nah itu saya nggak. Oke, nih jangan pilih saya. Itu saya tolak. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu, kita sebagai anak muda, saya rasa perlu dan penting banget untuk bisa merubah konsep-konsep yang lama supaya yang dipilih juga emang benar-benar yang terbaik, bukan rakyat yang hutang suara. Tapi kita yang mungkin yang sudah menjanjikan sesuatu buat mereka, itu kita yang hutang untuk mewujudkannya. Nah itu saya rasa anak muda harus ambil peran penting dari mulai pemilihan presiden, legislatif dan prosesnya sendiri. Oke. Adik-adik. Cuman apa yang dibilang sama Mas Bayu itu susah banget di lapangan, Bang. Susah sekali di lapangan. Bisa. Ya, tapi memang susahnya luar biasa. Oke. Karena ya itu tadi dosanya politisi generasi Bang Akbar tadi itu loh. Kenapa sih Bang? Saya perang antar generasi. Saya nggak bantah itu. Gitu. Tapi apapun namanya adik-adik semuanya, teman-teman, terima kasih ya. Siap, dengan senang hati berbicara di sini. Terima kasih sudah diundang. Saya tidak tahu karena penonton saya itu super serius. Mendekati 1 juta ini super serius dan saya tidak tahu bagaimana mereka menerimanya nantinya. Tapi kami ambil resiko itu kan menurut saya. Ya kita harus mendengarkan kalian. Siap. Ini Terima kasih Bang. Fase Anda, ini generasi Anda. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya. Pemirsa, Anda yang memilih, Anda yang menilai. Siapa jawaban yang paling logik dari 3 orang anak muda juru bicara dari 3 pasangan yang sedang bertarung ini. Tapi sebenarnya ini bukan untuk kontestasi. Yang sedang saya tawarkan kepada Anda itu adalah coba lihat anak-anak muda ini sedang berproses. Mau tidak mau orang seperti saya yang sedikit lebih tua atau mungkin lebih tua dari mereka harus tahu diri dan minggir. Setidaknya itu yang saya pahami. Bahkan sebenarnya lebih jauh lagi forum ini dengan menghadirkan mereka ini saya sedang mencari pahlawan. Masyarakat kita itu butuh pahlawan. Pahlawan di mana kemudian bisa membimbing masyarakatnya untuk maju lebih jauh ke depan. Sebab pahlawan itu berani mengambil risiko. Makanya tadi saya banyak menggunakan kata risiko. Sebab sejujurnya saya yakin mereka bisa. Lagi-lagi ini adalah ruang untuk bercakap-cakap. Dan saya telah memilih untuk bercakap-cakap dengan masa depan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.